yang belum belum hadir di Zoom ini ya, kerabat-kerabatnya mungkin, saudara-saudaranya, teman-temannya, mungkin boleh diajakin juga untuk rame-ramein. Ini sebentar lagi kayaknya dokternya juga masuk. Oke, ya. Jadi masih terus bertambah ininya orang-orangnya. Selamat sore, sore. Dokter Angga dulu. Waduh, jangan dong. Oke, ini namanya kayak saya baru semua deh. Ini apa pada ganti nama ya? Coba ada yang baru gabung nggak? Ada yang baru gabung nggak di EFC terus kayak ke sini tujuannya kayak mau tahu lebih tentang produknya gitu loh. Kayak ini bener ya, emang ini bisa buat ini ya, bisa buat regenerasi sel, emang bisa buat orang diabetes ya, ini emang bisa buat orang kena tumor ya atau apa ya? Baru ya, banyak ya yang baru ya. Boh, dari Sorong, Papua, Barat Daya, mantap. Saya baru, woi, saya baru. Iya, kalau udah ada nama tim di depannya udah pasti tuh udah gabung tuh, udah lumayan lama tuh harusnya. Saya baru ya, untuk yang baru, jadi pasti kayaknya udah dijelasin ya, nggak mungkin gabung tapi nggak dijelasin apa-apa, pasti udah dijelasin tapi secara singkat kan. Mungkin udah dijelasin kayak produk ini functional food, makanan fungsional, produknya adalah makanan basicnya, bukan suplemen, bukan vitamin, bukan apa. Mungkin orang-orang kayak bilang, saya aja nih kerja di AFC, saudara saya kan kalau ketemu bilang, lu masih kerja di pabrik suplemen itu. Wah, kan pabrik suplemen gitu kan, padahal sebenarnya asli buat suplemen. Tapi orang-orang awam di Indonesia itu rata-rata emang taunya kalau nggak suplemen vitamin, udah gitu aja. Mereka belum melek makanan fungsional. Jadi tujuan kita di sini setiap hari Sabtu juga memberikan seminar ini tujuannya untuk edukasi bahwa kita ini makanan kesehatan loh, makanan kesehatan ini sama aja perannya sama kayak makanan lainnya yang kita makan. Eh, dan nggak punya apa ya, nggak punya batas dosis tertentu juga, karena kalau namanya suplemen, suplemen vitamin itu kan sebenarnya kan sama aja kayak kita bisa bilangnya obat-obatan ya, chemical juga ya, itu ada aturannya. Kayak misalkan sebut sebut merek lah, ini merek gede lah ya, kita pasti kenal Blackmores lah. Misalkan Blackmores banyak banget tuh pilihannya. Banyak pilihannya, ada yang mungkin kalau kita lagi hamil, ada yang vitamin untuk ibu hamil, menyusui, ada yang bikin ASI banyak, yang bisa bikin apa minyak ikannya, ada minyak ikannya, yang untuk persendian ada persendiannya, yang untuk osteoporosis ada, yang untuk apa ada vitamin D ada, semua ada gitu kan. Nah, tapi pasti ada anjuran pakainya berapa kali. Nggak mungkin kayak saya dulu pernah juga minum minyak ikan, nggak mungkin dong nggak ada jatahnya. Kayak nggak mungkin dong saya makan sekali telan 5, terus ntar jam 9 makan, jam 12 makan, ya lama-lama juga keracunan juga sih kayak begitu. Ya nggak tahu ya keracunan atau jadi berminyak kayak badan saya ya. Minyak ikan banyak begitu, cuman ada aja aturan konsumsinya gitu kan. Sedangkan bedanya fungsional food, makan fungsional yang kayak kita gini, Subarashi Utsukushi, teman-teman akan pernah nemuin aturan aturan pakainya, bahkan di box pun ya, anjuran pakainya segini gini gini. Coba deh cek kalau yang nggak percaya, nggak ada pasti. Paling cuman peringatan kalau makanan ini mengandung alergen dan lain-lain, mengandung apa-apa gitu kan. Tapi nggak ada tuh kayak anjuran konsumsi satu saset per hari atau dua saset per hari, nggak ada tuh. Karena kita makanan, kita nggak ada yang pasti gitu loh kira-kira. Itu perkenalan untuk eh, teman-teman yang ini ya, yang apa, yang baru gabung, yang mungkin mau tahu produk ini apa sih gitu kan. Sambil saya cek dulu nih, dokternya udah datang belum. Ya, oke, dokter lagi masuk.
dokter ini pembiayaan dokter Islami. Jadi dokter Islami ini dia adalah masih dokter aktif juga di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Beliau ini nanti akan jelasin mungkin tentang efek sampingnya. Pastinya nanti juga ada kayak manfaat-manfaatnya apa. Terus nanti kalau teman-teman penasaran, nggak percaya nih, ini siapa sih hostnya sok ngomong-ngomong tentang produk apa, bukan dokter juga, oke nggak apa-apa. Nanti langsung ditanya aja ke dokter Islaminya langsung. Jadi biar lebih paten gitu kan jawabannya. Jadi langsung ditanya nanti. Oke. Harusnya sebentar lagi masuk karena beliau bilang udah bisa masuk. Sebentar saya cari namanya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini sebentar. Oke, apakah sudah siap, dokter? Ya, Assalamualaikum, selamat siang Mas Angga, kawan-kawan semua. Siap. Ya, maaf Oke, nah ini. terlambat, maaf Enggak, terlambat dok. Enggak apa-apa, kawan-kawan. aman. Ya, Saya sekalian siap. ngobrol-ngobrol dulu aja. Baik. Uh-uh. Dulu ada sedikit beda. Kalau orang Indonesia kan kayaknya belum belum melek tentang makanan fungsional gitu loh, dok. Mereka rata-rata taunya kayak cuman suplemen atau vitamin, ya kan antara dua itu aja sebenarnya kan. Jadi saya tadi cerita kalau suplemen sama vitamin itu rata-rata even di boxnya pun ada anjuran pakai gitu loh. Ada dosis yang dianjurkan. Sedangkan kalau kita, produk kita, mau dicari sampai kayak gimana pun, di box itu nggak akan ada tuh anjuran pakainya mungkin 1 saset per hari atau apa gitu, nggak ada. Karena kita makanan fungsional yang berfungsi kayak makanan-makanan pada normalnya gitu loh. Biar untuk teman-teman, soalnya banyak yang baru gabung, dok. Ya, betul betul Mas Angga. Jadi biar kawan-kawan, insya Allah dengan kita diskusi bareng di sini ya, kita bisa paham nih makanan itu apa saja sih? Kan ada makronutrien, mikronutrien, bahkan yang terakhir ini termutakhir ya, nanonutrien ya. Ukurannya kecil banget, sehingga dengan ukuran yang kecil ini efek samping dari penggunaan fungsional food itu bisa ditiadakan. Nah, itu luar biasanya produk Subarasi Utsukushi ya, functional food ya, salah satu functional food, tapi penyempurnaannya luar biasa dengan size-nya nano size, kemudian ingredientnya itu sangat dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh kita, sehingga dengan konsumsi yang memang yang awal itu kita atur ya sedemikian rupa. Kemudian kalau kita boost untuk peningkatan proses pemulihan juga sangat bagus, tidak menimbulkan efek yang jahat ya, efek yang merugikan. Akan tetapi memang ada beberapa gejala-gejala yang dirasa memburuk ya, padahal itu adalah efek yang baik. Sering kita sebut healing crisis. Nah, di situ yang kawan kan memang harus memahami. Di sini akan kita bahas tuntas, Mas Angga. Oke, kalau gitu saya persilakan dokter Islami untuk mulai materi hari ini. Silakan, dok. Baik, makasih. Yes. Oke,
Selamat siang kawan-kawan di jam yang agak mengantuk ya. Mungkin ada yang lagi di jalan, lagi pulang kantor, weekend ya, di siang-siang ini ya. Eh, Berat rasanya ya kita kalau mau belajar bareng, tapi saya apresiasi ya, terutama kepada Mas Angga ya yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Dari kantor juga ya, dari kantor AFC mensupport kita ya, di mana ingat ya, keberhasilan orang-orang sukses di miliarder bilioner dunia itu nomor 4-nya adalah support system, di mana kawan-kawan nggak salah nih masuk ke AFC, di mana support sistemnya nggak cuma dari upline-nya, tetapi dari kantor ya, Mas Angga juga, dan leader-leader, kemudian dari Pak GM dan kawan-kawan yang lain juga mensupport ya, saling mensupport. Jadi insya Allah kita dipermudah ya untuk meraih kesuksesan ya. Kesuksesan nggak hanya dari segi keuangan ya. Nah, yang utamanya kita sehat, kehidupan kita jauh lebih mudah, dan di usia tua nanti kita juga bisa menikmati apa yang kita kerjakan, yang kita titik, yang kita perjuangkan dari sekarang ya. Tuh, ya. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu efek samping nih functional food nih, Mas Angga nih, materinya memang bikin saya sakit kepala ya. Bagus ya, bagus, karena memang ada beberapa hal cukup unik ya. Maksudnya di poin-poin yang memang kawan-kawan kawan-kawan itu belum memahami istilah-istilah. Sebenarnya ini sama nggak sih? Sama nggak? Nah, mungkin dengan pembahasan ini mudah-mudahan kawan-kawan bisa lebih jelas ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tetap ya, kata bijak hari ini. Nah, ini sedikit terkait makanan fungsional ya. Makanan fungsional bukan hanya untuk memuaskan rasa. Ya, jadi kalau misalnya kita makan tuh nggak cuma karbohidrat rasanya enak banget gitu ya, nggak. Tetapi ingat ya, yang berfungsi baik ya, yang berfungsi baik apa itu ya? Memenuhi kebutuhan dengan memberikan manfaat kesehatan. Nah, ini ya. Jadi yang notice kita hari ini, kata kuncinya makanan fungsional itu makanan yang nggak cuma bikin kita kenyang, tapi bikin kita sehat. Nah, poin itu ya kawan-kawan, functional food ya. Jadi nanti ada beberapa contohnya, macamnya, mungkin ada yang di dipurtifikasi ya. Maksudnya ada makanan tertentu atau suplemen diberikan vitamin-vitamin misalnya, seperti itu. Bisa salah satu contoh pemberian seperti itu. Oke, nah ikut ya, saya sering-sering membahas ya kawan-kawan, supaya nggak cuma materi aja, kita sharing juga psikologis juga. Ya, dimana ingat kawan-kawan yang hadir di sini saya bagi 3 ya. Dimana ingat kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ngomong sama orang, kita lihat nih tujuan yang orang yang kita ajak bicara itu apa. Contoh nih kayak Mas Angga misalnya kan. Mas Angga nih healthy people nih. Ya, udah sehat ya, kemudian nggak perlu functional food atau suplemen-suplemen luar biasa atau superfood ya, karena masih sehat dan masih bisa aktif bekerja. Nah, jadi susah nih Mas Angga nih kalau misalnya mau kita ajak diskusi, karena memang kebutuhannya belum dapat nih. Tetapi kita lihat nih, kalau tipe-tipe seperti ini kayak contoh seperti saya sendiri ya, tipe-tipe seperti ini. Jadi ingat, semua yang sehat, semua yang muda akan tua, semua yang sehat akan sakit. Nah, di suatu titik kalau kita nggak bisa menjaga, kita akan sakit. Nah, pas pada saat sakit, ingat kawan-kawan, takut-takutin ya. Jadi kalau Ko Budi bilang nih, orang akan tergerak lebih mudah jika ditakutin, bukan dikasih hadiah tapi ditakutin. Nah, jadi salah satunya saya tergerak seperti itu juga ya. Saya ditakutin besok kalau saya udah di posisi yang memang nggak menjaga, kemudian saya sakit. Nah, setelah saya sakit, saya terbaring lemah, kemudian keluarga saya yang menopangkan harapannya atau kehidupannya dari saya seketika terhenti kawan-kawan. Nah, di usia tua yang uangnya saya tabung dari muda, uangnya habis saya buat untuk berobat. Istri yang harusnya bisa senang-senang, jadi tertekan,
untuk ngerawat kita. Anak-anak juga terbebani yang harusnya memang bisa support, dia harus bekerja banting tulang untuk membantu pengobatan orang tua. Nah, di situ. Waduh, berarti orang sehat perlu konsumsi atau perlu menjaga kesehatan nggak? Ayo, silakan chat. Perlu nggak orang sehat nih untuk menjaga atau mengkonsumsi supaya nggak sakit? Ya, ayo silakan di chat kawan-kawan. Sambil kita lihat apakah kawan-kawan aktif mendengarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu kayak contoh kayak saya masih sehat, saya dokter, saya punya penghasilan. Jadi itu kebutuhannya saya berbeda dengan orang-orang yang sakit. Jadi kawan-kawan scanning kebutuhan masing-masing ya, paham ya? Jadi kebutuhan saya nanti saya nggak mau sakit besok di usia tua kalau saya sakit uang yang saya tabung habis, istri jadi atau keluarga jadi susah karena ada yang sakit, anak jadi yang harusnya terbebani jadi beban ya untuk mencari tambahan biaya pengobatan kan. Nah, oke. Di poin pertama kita paham ya apa yang harus kita sampaikan. Nah, di poin kedua, nah orang sakit. Nah, orang sakit ini jelas nih yang diharapkan ya mau sembuh kan, ingin sehat. Terus kemudian ada pasien saya juga sudah 5 tahun kena stroke, udah berobat ratusan juta. Kemudian alhamdulillah saya kenalkan dengan produk AFC ya, Subarashi Utsukushi, bahkan sampai kegirangan ya. Dan dokternya pun yang merawat beliau itu sampai heran selama saya 5 tahun, selama saya menangani kasus stroke ya, selama hidup beliau ya jadi dokter itu nggak pernah melihat ya salah satu yang lucu ya kalau yang lainnya membaik mohon maaf burungnya itu ereksi kembali. Nah, jadi senang pasiennya senang kemudian cerita ke dokternya kaget. Nah, di situ ya. Jadi insya Allah ini lebih mudah karena ingat ya produk AFC ini patennya sangat luar biasa, memberikan hasil juga cepat ya, asalkan memang pemberiannya cukup ya, pemberiannya jangan under ya, cukup kalau perlu di booster di awal sehingga efeknya langsung nyata, kemudian memberikan keyakinan sehingga setelah yakin akan berjuang untuk sembuh. Kan kalau kita sakit kemudian kita konsumsi kita nggak yakin, nggak ada harapan untuk sembuh. Jadi di awal dimotivasi, kemudian konsumsinya harus tepat. Ya tepat ini harus jangan under ya. Tadi kan Mas Angga juga bilang kalau misalnya pemberiannya kurang, ya nggak ada manfaatnya ada tapi dirasa belum cukup ya, sehingga keyakinan nggak ada, sehingga nggak dikonsumsi lagi nanti, sehingga tingkat kegagalan tinggi. Padahal obatnya padahal suplemen kita ya, produk kita bekerja, paham ya? Jadi kalau untuk kasus yang kedua, ya motivasinya nggak cuma ke pasiennya, motivasi ke keluarganya, kemudian berikan produknya, terangkan produknya, pemberiannya. Kalau di awal jangan sedikit, kalau sedikit nanti akan efeknya nggak bagus dirasanya, kurang ya, efeknya kurang, sehingga tidak menimbulkan keyakinan. Jadi kalau misalnya dosisnya cukup, akan memberikan keyakinan, semangat, dan menyemangati keluarganya juga untuk berusaha menyembuhkan keluarga tersebut. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga bisnismen nih, sama nih kayak Mas Angga juga tuh bisnismen. Nah, saya punya uang nih, di mana investasinya itu harus investasi besar, kemudian investasinya juga harus valid, terpercaya, ya. Nah, sehingga saya bisa kerja cerdas di sini dengan income yang nyata, nggak cuma keuangan, tetapi juga sehat, juga memberi manfaat buat yang lain, perusahaannya jelas, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang menerangkan di hari Senin ya kawan-kawan. Nah, biar yakin kan, oh bisnis yang bagus nih, nanti di hari Senin. Tuh, kawan-kawan jangan sampai apa namanya melewatkan ya. Jadi yang kita bahas itu ya, ada orang-orang, 3 orang yang saya scanning ya, punya karakter berbeda-beda sehingga kita menerangkannya pun sesuai dengan kebutuhan. Jangan diterangkan semuanya kawan-kawan. Ya, kalau diterangkan semuanya nggak butuh, jadi orangnya ngantuk, jadi bosan. Ya, oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, jadi konsep sehat bersama AFC ya, di mana
for everyone who has health ya, has hope, di mana orang-orang yang memiliki kesehatan kawan-kawan punya harapan. Nah, di mana orang yang punya harapan ya, and everyone who has hope ya, semua orang yang punya harapan has everything, memiliki segalanya. Jadi kunci utamanya, alhamdulillah kita bisnisnya nggak salah di bidang kesehatan dan patennya sudah cukup luar biasa dan banyak dirasakan manfaatnya. Nah, sehingga harapannya orang yang sehat tadi memiliki harapan. Nah, setelah memiliki harapan, memiliki segalanya. Nah, itu ya kawan-kawannya. Jadi, dampingilah kawan-kawan yang membutuhkan kesehatan, karena memang kalau sakitnya cukup parah ya, kalau sakit itu kan organnya itu kan rusak. Nah, ingat AFC ini regenerasi dari salah satunya sel dulu ya, sel, kemudian terus-menerus tanpa kerusakan ya, tanpa kerusakan yang dijaga ya. Jadi sel yang kita nutrisi akan tumbuh jadi jaringan, jaringan tumbuh terus jadi organ dan itu butuh waktu ya. Selain regenerasi dan alhamdulillah efek yang lain juga banyak ya. Ingat ususnya diperbaiki, sumber penyakit juga langsung di stop. Kemudian darah yang rusak-rusak, oksidasi yang berlebihan di dalam darah, penyebab kerusakan terus-menerus di dalam sel ya. Nah, itu di stop dengan antioksidan tertinggi ya. Nah, kemudian regenerasi tadi yang saya sebutkan, kemudian sistem imun. Nah, itu ya. Jadi insya Allah produk ini sangat bermanfaat untuk kita. Oke, ya. All we need is keyakinannya, harapan dan impian. Jadi kawan-kawan harus punya keyakinan, harapan dan impian supaya mau bergerak maju. Oke, sedikit saja. Oke, nah tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi sedikit saya sampaikan mindset ya, mindset orang miskin. Ya, ini dikit aja mindset orang miskin. Nah, di mana mindset orang miskin itu lebih nanti ke bad debt ya, pengeluaran yang jelek. Ya, nah jadi rahasianya apa nih sedikit aja biar membuka mindset ya, maaf ya saya terangkan di luar ini ya Mas Angga izin. Nah, jadi yang pertama itu mindsetnya tukang ngutang, tapi tukang ngutangnya itu bukan untuk bisnis ya, ngutangnya untuk keperluan atau lebih parahnya lagi ngutangnya untuk keperluan yang nggak penting. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi mindset kita selama ini ya, ini untuk biaya sekolah kita ngutang dulu. Kemudian bayar, mau cicilan selesai, udah selesai, kita beli mobil, ngutang lagi. Nah, di ujung waktu kita, ya, di ujung waktu, usia-usia udah nggak bisa kerja lagi, kita kembali ke nol kawan-kawan, nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Nah, syukur-syukur kita sehat ya. Kalau nggak sehat gimana? Nah, jadi kalau misalnya dikerja nih, sering nih kawan-kawan saya di karyawan di rumah sakit bilang, waduh dapat uang numpang lewat aja. Kenapa? Ya bayar utang cicilan. Nah, di situ ya hati-hati, ya itu mindset yang salah. Kawan-kawan harus pandai mengelola, harus pandai menjaga hati ya, supaya pengeluaran yang produktif, yang harus kita yang kita atur ya. Nah, kenapa? Biar nggak kejar-kejaran ya, nggak kejar-kejaran untuk aktif income-nya untuk bayar hutang ya, lunasin hutang ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita punya utang, terus kemudian kita sakit, selesai. Nah, hutangnya itu makin besar, sampai rumah tergadai, dan lain sebagainya. Kemudian keluarga juga bisa menanggung. Nah, hati-hati ya, jangan suka ngutang. Ya. Jangan suka ngutang. Kawan-kawan, gimana caranya ini bisa, ataupun ngutang boleh, asalkan ngutang yang produktif ya. Nah, ini, kawan-kawan bayangkan, di usia-usia tua yang harusnya bisa kita nikmatin, kita tidur nih di pinggir ya, nggak ada alas dan lain sebagainya ini ya kawan-kawan. Nah, oke, jangan sampai kita seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, sudah tua renta ya, makan payah seperti ini ya. Jadi berubah mulai sekarang mindsetnya kita harus berubah. Nah, yang kedua, oke, naik ke yang selanjutnya, tukang nabung nih. Nah, mindset yang level kedua lah ya, tukang nabung. Nah, ingat, kita ngajarin nih nabung pangkal kaya. Nabung pangkal kaya, enggak, nabung enggak pangkal kaya, tetapi
nabung itu pangkal tidak berhutang. Nah, kenapa? Contoh nih, mungkin yang di bisnis di hari Senin ya, kita nabung untuk punya mobil atau rumah harga 5 miliar, kita setiap bulan nabung berapa? Bisa nggak kita dapatkan seperti itu? Nah, di situ ya kawan-kawan ya, nabung nggak pangkal kaya, tapi landasan untuk kaya ada. Ya, landasannya ya. Jadi kawan-kawan, gimana caranya untuk kaya? Yaitu dengan berpikir cerdas ya. Bisnis salah satunya. Oke, ilustrasinya. Nah, dibanding yang pertama, kita dari kecil disuruh nabung, 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 nabung. Kemudian tabungan kita sesuaikan untuk biaya pendidikan habis. Kemudian kita nabung, nabung lagi, kita tahan keinginan, kemudian kita beli mobil ya. Nah, terus nol lagi. Nah, sama rumah. Kemudian pada akhir cerita kita ya di usia tua back to zero again ya nol. Tetapi bedanya sama yang pertama kita nggak ngutang. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita nggak kerja, kita aman ya. Tetapi ingat masih kembali ke nol ya. Nabung masih nol kawan-kawan. Nah, jadi enaknya nggak terjerat hutang kita ya dibandingkan yang pertama ya. Nah, jadi selanjutnya mindset yang selanjutnya kawan-kawan ya. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan nabung ya, nabung kemudian diatur pengeluaran yang sesuai dengan kita, pendidikan dicari yang bagus dan murah ya. Benar-benar kawan-kawan atur sedemikian rupa. Kemudian contoh cari tempat tinggal yang dekat sekolah, dekat pasar dan sebagainya itu benar-benar kawan-kawan pikirkan ya. Sehingga nanti bisa mengurangi pengeluaran dari pengeluaran yang memang perlu, yang pengeluaran produktif. Nah, masih ada tabungan ya. Kemudian masih ada tabungan, beli mobil masih ada tabungan, dan di akhir cerita kita kalau kita bisa memanage dengan baik tabungan kita, nah kita masih bersisa. Nah, ini ya kawan-kawannya, atur keuangan dengan baik. Nah, jadi bisa diputar lagi nggak back to zero, dan dengan dananya bisa diwariskan kan, sehingga kita juga bisa pensiun dengan enak ya. Oke. Nah, jadi first step untuk nabung udah aman ya, nggak bikin kaya tapi nggak bikin ngutang. Nah, jadi ini ya sudah step yang middle tadi udah cukup bagus. Sehingga selanjutnya apa? Nah, ini ya kawan-kawan ya, yang middle up nih yang saya tekankan ya. Jadi kawan-kawan dengan tadi ya pengelolaan keuangan, pengelolaan pengeluaran produktif. Nah, di sisanya kawan-kawan untuk investasi. Nah, jadi ada dua jalur yang kita jalani, yang nabung, kemudian investasi. Bisa bisnis, bisa investasi saham dan lain sebagainya, tapi dengan skill ya, dengan skill bisa belajar dan sebagainya. Nah, di sini kita ada dua tracknya, tabungan sama bisnis yang naik terus. Nah, jadi di akhir cerita ada dua titik kawan-kawan yang bisa diwariskan. Nah, nggak salah kawan-kawan bergabung di IFC, kawan-kawan investasinya cukup mudah, investasinya cukup ringan, nggak cuma sehat, nggak cuma sehat, kita juga bisa menerapkan investasi ini ya, sehingga di akhir cerita kita, ya sama nih cita-cita saya, di akhir cerita saya di usia-usia terakhir, usia-usia non produktif lagi, di mana saya udah nggak seprima sekarang, saya punya bisnis, punya tabungan yang luar biasa, sehingga saya bisa menikmati apa yang saya sudah perjuangkan waktu muda. Ya, mau kan kawan-kawan seperti itu? Oke, mau kan? Mana kawan-kawan? Mau ya? Jadi kawan-kawan nggak cuma nabung, juga kawan-kawan sudah tepat pilihannya untuk berbisnis. Bisnisnya bisnis kesehatan. Nah, alhamdulillah ya. Jadi paham ya, kawan kan mindset ini dulu. Nah, jadi boleh nggak dok ngutang untuk bisnis AFC? Boleh, karena ini adalah pengeluaran yang produktif, tapi tetap jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Ya. Nah, selanjutnya, oke, itu aja ya. Terkait masalah mindset, kita harus mengatur keuangan dengan baik supaya kita nanti sukses dan nyaman di usia tua. Nah, skill yang selanjutnya mungkin saya terangkan udah pernah ya. Jadi sedikit saja. Orang sukses itu berkali-kali berbuat kesalahan ya. Berkali-kali salah terus kemudian akhirnya ketemu titik-titik di mana cara yang tepat. Jadi kawan-kawan jangan takut mencoba. Ya, jangan takut mencoba.
Nah ini juga, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu, kita nggak akan bisa mempelajari cara yang tepat ya. Contoh aja saya dulu masuk bergabung AFC karena saya yakin, kemudian saya semangat, kemudian saya cerita produk AFC ini dari A sampai Z, ingredientnya satu-satu. Saya bahkan presentasi itu 2 jam, kawan. Presentasi 2 jam sampai ngantuk-ngantuk orang yang saya dengarkan. Nah, kemudian kalau misalnya saya berbuat itu kan, akhirnya pasien tersebut nggak tertarik sama sekali karena ngantuk, karena saya nggak bisa men-scan apa kebutuhan dia, tapi saya terangkan terus seluruh informasi saya kasih. Saya berbuat kesalahan tidak, kawan-kawan? Nggak berhasil kan? Betul ya, saya berbuat kesalahan kan, kawan-kawan? Nah, kalau saya mindset saya jelek, saya berbuat kesalahan, kemudian saya drop, kemudian saya nggak mau mencoba lagi. Kalau apalagi dokter ya, apalagi kita dari kecil itu zaman dulu juga dididik, dijajah ya, doktrin kita salah. Kita harus bekerja dengan baik supaya dapat pujian dari pimpinan, juragan. Kemudian di sekolah juga kita harus belajar dengan baik supaya nilai kita bagus. Nah, kita nggak diajarkan untuk salah. Kalau kita salah, murung. Ya. Kadang-kadang nilainya dimarahin orang tua, oh nilai kamu jelek, dimarahin murung. Nah, di situ ada mindset yang salah, kawan. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak boleh takut berbuat salah, tapi bukan sengaja berbuat salah ya, berbeda ya. Kita jangan takut berbuat salah. Dengan kita nggak takut, kita akan mudah melangkah. Kemudian kalau misalnya kita salah, cukup kita analisis, kawan-kawan. Cukup kita analisis, kita cari apa kesalahannya, dan bangkit. Nah, itu ya. Jadi jangan takut salah. Kalau misalnya saya nggak, kemarin, saya 2 jam tuh saya nggak mau ngakuin kesalahan, ya seluruh orang saya kasih 2 jam. Saya nggak, ini cara saya paling benar kok, cara saya paling oke. 2 jam udah saya terangkan ABC ini lengkap nih, ini saya lengkap banget. Nah kalau misalnya enggak, ya berarti mungkin orang itu nggak berminat. Nah, di orang kedua tetap dengan metode saya. Nah itu ya, orang yang nggak mau mengakui kesalahan akan susah maju ya. Mengakui kesalahan, analisis ya. Nah ini ya, oke. Jadi ini dikit ya. Jadi life skill, skill kehidupan itu yang pertama itu nggak apa-apa, lakukan, bikin kesalahan. Kalau kita nggak takut salah, kita mau maju, nggak berhenti atau nggak berdiam diri. Kalau berdiam diri itu takut salah. Nah, dan itu orang yang nggak bisa maju, kawan. Nah, jangan takut salah, cukup salah, analisis, pelajari, kemudian ambil strategi, jalankan strategi, analisis lagi sampai kawan-kawan menemukan cara yang terbaik untuk kawan-kawan. Nah ya, gitu ya. Nah ini jangan takut membuat kesalahan. Nah doktrinnya itu karena dari dulu kita nggak boleh berbuat salah, apalagi dokter ya. Kalau misalnya kawan-kawan itu untuk memprospek dokter itu sangat susah. Kenapa? Dokter itu nggak boleh berbuat salah. Ya kalau salah pasiennya meninggal. Jadi dokter itu nggak pernah coba-coba produk A, coba-coba produk B, yang dia tahu, yang dia ngerti, udah. Jadi susah. Dia nggak mau coba-coba. Nah, tetapi dengan pendekatan yang bagus, bla bla bla, insya Allah kawan-kawan bisa. Cara ngalahin dokter yaitu dengan pasiennya. Pasiennya berhasil, dia baru mau melihat, mau membaca. Ya, triknya untuk ke dokter ya. Oke, bangkit dari kesalahan. Nah, ini ya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi ya. Kalau jangan takut berbuat salah, tetapi yang pertama akui kesalahan, kemudian yang kedua analisis masalah. Kenapa kok hasilnya kok nggak bagus ya? Nah, analisis kawan-kawan. Yang selanjutnya ya kasih pertanyaan. Kenapa ya kok nggak berhasil ya? Apakah 2 jam itu cukup bikin ngantuk? Iya, sangat bikin ngantuk. Itu yang waktu saya terapi ke diri saya sendiri ya. Nah, kasih pertanyaan ke diri sendiri. Yang selanjutnya, nah pelajari ya, ambil pelajaran, kemudian atur strategi. Kayaknya saya slide-nya nih saya rubah nih, ini aja misalnya. Omongannya cuma cukup ini aja. Nah itu ya. Dan yang terakhir ya sudah kita terapkan, ya review lagi. Nanti suatu di akhir ceritanya kita bisa mendapatkan cara terbaik untuk kita. Ya kawan-kawan ya, paham ya, sepakat ya kita mau belajar ya, mau bergerak, nggak takut salah ya kawan-kawan. Setuju ya? Kita lihat chatnya. Oke, akui kesalahan. Terima kasih. Nah, kita masuk ke materi kawan-kawan.
Nih, masuk ke materi. Nah, functional food ya. Apakah sebenarnya, Dok, functional food itu apa? Apakah ada efek sampingnya, Dok, yang disampaikan tadi Mas Angga? Ada aturan pakainya, ada beberapa food suplemen itu memang kalau misalnya berlebihan juga bisa nggak bagus, bener nggak? Nah, kita akan bahas ya kawan-kawan. Nah, jadi sebelum kita bahas ke sana, kenapa kok kita butuh food ya? Butuh suplemen, butuh functional food ya. Ingat, kita lebih ke di dalam tubuh kita itu kan di terdiri dari sel ya. Sel, ribuan sel, jutaan, bla bla bla, semua organ. Nah, kita bahas yang kecil dulu, sel ya. Sel ini dia kalau sehat melakukan metabolisme dengan baik dipengaruhi setidaknya ya ada oksidasi yang berlebihan karena dia metabolisme. Kemudian ada agen infeksi ya, di mana tiap hari makanan itu kan kalau misalnya nggak kita jaga bisa masuk kuman, bisa masuk virus ya, kemudian di saluran nafas ya, bisa ke darah masuk dan virusnya. Nah ini ya, oksidasi terus-terusan, kemudian agen infeksi. Nah, kemudian apa yang menjaga atau melawan oksidan atau agen infeksi ini yaitu sistem imun sama makanan tertentu ya yang menjaga oksidasi supaya tidak terjadi atau antioksidan kalau misalnya kita bahas. Nah, kalau ini seimbang kawan-kawan, sel akan bagus. Nah, kalau nggak seimbang, nah terjadi kerusakan ya, utamanya kalau oksidan dan agen infeksinya jauh lebih banyak. Jadi sel rusak. Nah ini ya, oksidan lawannya antioksidan, seimbang bagus. Infeksi sistem imun kita bagus, sel kita akan bagus. Nah ini jika oksidannya tinggi, infeksinya tinggi, sel rusak. Nah, di sini ya, untuk menjaga sel nggak rusak, tadi ada nutrisi yang antioksidan ya. Nah, kalau untuk sel rusak gimana dok? Nah, harus nutrisinya jauh lebih banyak kawan-kawan untuk mengganti sel-sel rusak karena di dalam sel ini banyak nih kayak misalnya ada inti sel ya, ada DNA, nutrisi DNA berarti kan ada mitokondria, ada beberapa makanan tertentu ya merek lain ya di luar IFC ada yang menggembor-gemborkan dia menutrisi untuk mitokondrianya sama dia lebih cenderung untuk fokusnya ke metabolisme sitokrom apa ya untuk oksidasinya ya. Nah, supaya selnya nggak gampang rusak karena sel yang rusak ini di sini diawali dari kerusakan mitokondria yang mengeluarkan zat tertentu yang merusak di sel kemudian selnya pecah. Nah, kalau di sel yang rusak harus dinutrisi. Nah, ini kawan-kawan pentingnya. Nah, kita tahu ya di mana tiap hari sel itu rusak. Kalau sel rusak nggak dinutrisi, sel yang rusak itu dipaksa untuk bekerja. Bayangkan, sel rusak nggak bisa diganti, disuruh bekerja. Ibaratnya kalau misalnya kita menyetir mobil nih, dia sopirnya itu udah 5 jam nih, harusnya 5 jam berhenti. Dia dipaksa sampai 10 jam berhenti. Kira-kira gampang nabrak nggak? Nah, gampang nabrak kawan-kawan. Ngerusak tempat ngerusak. Mungkin ada toko di pinggir jalan, ada orang ditabrak-tabrak semua. Jadi bisa merusak sel yang lain, sel tetangga, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau sel yang rusak tidak dinutrisi dengan baik, itu nanti cikal bakal terjadinya kanker. Nggak cuma penyakit saja kan, kalau sel rusak, banyak yang mati, jadi penyakit, organnya rusak. Nah, kalau rusak nggak diganti dengan baik, bisa menyebabkan kanker. Dan bahkan tiap hari di tubuh kita itu senantiasa menghasilkan sel kanker. Nah, sel kanker ini ada nutrisi juga, ada sistem imun kita yang natural killer cell itu kerjanya itu tanpa dikomando. Jadi dia mencari berpatroli ke seluruh tubuh, mencari sel-sel yang rusak-rusak atau yang mau berubah jadi kanker itu dihancurin kawan-kawan. Nah, tiap hari. Nah, bayangkan kalau misalnya natural killer cell kita nggak bekerja. Padahal sel tumor ya, sel kanker itu tiap hari kita bentuk. Nah, ya. Oke, oke, ini apa itu antioksidan, bla 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 bla, panjang ya. Nanti kita bahas satu-satu ini ya antioksidan gini 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 gini. Oke, antioksidan versus radikal bebas ya. Mana ingat kita bernafas aja ngeluarin radikal bebas loh kawan-kawan. Nah, ada oksigen radikal bebas yang kita bernafas keluar, nah langsung di netralisir oleh hati ya. Di hati memproduksi memproduksi apa namanya glutathione ya untuk menetralkan radikal bebas ya. Kalau misalnya kita nggak tidur nih,
tidurnya kita begadang, hati nggak berfungsi dengan baik, radikal makin banyak. Apalagi kita nggak menutrisi ya. Nah, selesai ya. Sistem imun ya penting juga ya, karena sistem imun tadi ya di tubuh kita 70% sistem imun itu dihabiskan oleh usus. Nah, usus itu kan diserang terus ya. Usus itu kan kalau misalnya kita belah luasnya kayak lapangan bola, kemudian kita makan, itu kan ada makanan yang kasar, kemudian ada kotoran-kotoran, dan itu langsung dibersihkan oleh sistem imun tubuh kita. Tapi kalau sistem imun tubuh kita kecapean, habis di usus ya karena makanan kita nggak jaga, nggak kita nutrisi usus kita, sehingga sistemnya ngedrop, di pertahanan di daerah atau di tempat lain juga akan ngedrop ya, kayak di kulit, kena sinar matahari. Kalau usus kita habis nih berantakan, sistem imun habis di usus untuk menyerang usus ya, sistem imunnya untuk mempertahankan usus maksudnya. Kemudian kita makan tertentu atau kena sinar ultraviolet ke kulit, kulit gampang alergi. Nah, itu kawan kan loh. Kok bisa gampang alergi hubungannya sama usus? Ya itu tadi, sistem imunnya nggak bekerja dengan maksimal. Sehingga salah dia merespon terhadap ya ini pengaruh dari luar. Nah, pentingnya kita harus menjaga imun. Oke, nih ya dikit ya. Nutrisi ada makronutrien, ada mikronutrien, ada nanonutrien. Kita subarasi, utsukusi kawan-kawan, nanonutrien. Ukiranya data, teknologinya kawan-kawan itu luar biasa, nggak sembarangan. Ya, ada upline saya, Ciating, itu punya downline-nya itu peneliti dari luar negeri. Kita ngomong Dalton nanonutrien dia kaget ya, karena orang peneliti kalau dengar nanonutrien Dalton itu teknologi yang luar biasa, yang bagus lah ya, teknologi yang luar biasa. Makanya kawan-kawan kalau ditulis ada bahkan dikuningkan Dalton itu nggak main-main kawan-kawan teknologinya, karena nanonutrisi. Apa nanonutrien ini sangat bagus? Contoh ya, nah di kasus-kasus kedokteran di mana bayi itu kan sel ususnya belum berkembang secara sempurna. Ada beberapa kasus bayi itu dia intoleran terhadap susu atau protein. Nah, protein ini kan makronutrien. Protein adalah nutrisi yang berat molekulnya cukup besar ya, tapi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada saat dikonsumsi susu, dia merah-merah, mencret, diare, dan sebagainya. Nah, terus dibawa ke dokter, terapinya apa dok? Terapinya protein tersebut cuma diberikan dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Ya, protein dengan rantai protein yang kecil-kecil. Proteinnya sama, secara keseluruhan sama, tapi dibuat kecil-kecil supaya mudah diserap. Nah, ini nanonutrien lebih kecil lagi kawanan, Dalton. Ya, jadi luar biasa. Jadi dengan kita konsumsi sobarasi dan usukusi, ya itu peptide ya, peptide-nya atau proteinnya itu ukurnya nano size dan mudah diserap oleh tubuh, tidak menyebabkan itu tadi ya intoleran karena langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah konsumsi kok gatal-gatal. Nah, di situ nanti peran proses pemulihan, healing crisis. Nah, kalau healing crisis kan kita tahu nih, kita kena tusuk, kemudian memerah kan bengkak. Nah, sebenarnya bengkak itu adalah proses pemulihan tubuh kita supaya infeksinya nggak menyebar, dikurung dia sama sel darah putih, tetapi nyeri, berdenyut, nyunyutan. Nah, itu ya salah satu. Padahal sebenarnya di dalam tubuh kita itu efeknya itu proses pemulihan. Nah, salah satu lagi yang mungkin mudah dibayangkan ya, kita sakit ya infeksi misalnya, kemudian respon tubuh kita demam. Nah, respon sebenarnya demam itu suatu proses alamiah dalam tubuh kita untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Sistem imun mengeluarkan zat-zat tertentu yang menyebabkan tubuh kita menjadi hangat. Pas pada saat tubuh kita menjadi hangat, itu sel darah putih atau sel imun itu kerjanya lebih efektif, lebih cepat untuk menyerang. Tetapi kita nggak sanggup untuk nggak tahan ya dengan gejala demam tadi. Makanya efek yang berlebihan kita boleh memberikan obat dari gejalanya. Ya, jadi nggak masalah, tetap prosesnya berlanjut pemulihannya, jangan di stop. Ya, kita tambahkan saja keluhannya. Ya, jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang konsumsi AFC, kemudian ucukusi, ada
gejala-gejala yang dirasa tidak nyaman jangan di stop ya. Boleh yang pertama ditambah dengan obat-obat medis, contoh habis konsumsi Subarashi Utsukushi dok, di kepala kok sakit. Nah, kemungkinan memang di awal sudah ada proses yang jelek tanpa disadari sebelumnya. Di situ terjadi proses pemulihan. Nah, caranya jangan di stop AFC-nya, Subarashi Utsukushi-nya, tapi kita periksa boleh, periksa lebih lanjut, konsultasi dengan dokter, kemudian boleh konsumsi obat-obat peredam sakit sakit kepala, tambah obat sakit kepala. Konsumsi AFC-nya lanjut, ditambah obat sakit kepala. Dan diedifikasi dengan baik. Ya. Edifikasinya nggak cuma keluarga saja, tapi dengan edifikasinya nggak cuma ke pasien saja, tetapi pasien dan keluarga, supaya nggak ketakutan. Karena healing krisis itu suatu proses yang mungkin kalau misalnya tidak tahu, suatu hal yang menakutkan. Wah, konsumsi AFC jadi berat, jadi ini nih takut. Kalau edifikasi salah udah malah memperburuk, ya bukan memperburuk, membuat buruk citra. Padahal sebenarnya Citra cantik sekali ya, citra kita sebenarnya cantik sekali ya, ada Bu Citra di sini ya. Nah, AFC ini sangat manfaatnya sangat bagus dan cantik sekali ya, bukan buruk. Oke. Nah, ya. Nah, ini functional food itu apa sih dok? Nah, makanan functional food atau makanan fungsional ya, adalah jenis makanan yang tidak hanya menyediakan nutrisi dasar, tetapi juga memiliki manfaat tambahan untuk kesehatan, ya, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau mendukung fungsi organ tertentu. Nah, itu ya functional food. Nah, jadi apa functional food? Macam-macamnya nih. Salah satunya mungkin probiotik ya, kita tahu. Ya, usus itu kan di dalam Muslim ya, Nabi Muhammad itu kan menyarankan kita untuk puasa, karena pada dasarnya kalau dengan puasa usus kita terjaga, ada autofag, kemudian jarang sakit ya, sehingga usus bekerja dengan bagus. Nah, itu tadi semua sumber penyakit itu awalnya dari usus. Jadi dengan menjaga usus, salah satunya konsumsi probiotik, kita juga bisa memastikan ya, menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kawan-kawan, untuk functional food, kawan-kawan harus ada probiotiknya. Nah, orang Jepang paham ini, makanya Yakult, minuman Y, itu diproduksi di Y ya, di Jepang maksudnya. Nah, nggak kalah juga nih produk Jepang juga, Utsukushi. Nah, Utsukushi ingat, satu saset Utsukushi sama kayak setara ya, potensinya setara seperti minum 1000 Yakult ya, kalau nggak salah ini ya, saya pernah baca referensinya, itu sama kayak 1000 Yakult. Nah, bayangkan 1000 botol Yakult, potensinya itu kita minum dalam satu saset Utsukushi. Gimana cara menjaga usus kita supaya sehat, ya, probiotik. Nah, terus kemudian ada lagi dok, prebiotik. Nah, di Utsukushi itu ada juga tuh ya serat dan sebagainya untuk probiotik ya. Nah, bedanya apa dok probiotik dan prebiotik? Nah, kalau probiotik itu bakterinya. Kalau prebiotik itu makanannya untuk bakteri supaya dia bisa berkembang. Supaya dia bisa berkembang yang jadi dari satu, kemudian jadi dua, kemudian membuat koloni, membuat suasana tertentu cukup ya, sehingga bakteri baik ini bisa melawan bakteri jahat. Kemudian bakteri baik ini bisa membantu usus kita mencerna makanan-makanan yang mungkin contoh yang triptofan itu bentuknya besar, supaya jadi melatonin usus itu ya, hormon di usus itu triptofan jadi melatonin itu dibantu dengan probiotik. Nah, dicerna. Nah, itu juga probiotik juga membantu mencerna makanan, membantu mencerna logam-logam yang berbahaya supaya nggak diserap tubuh, kemudian bakteri atau virus dilawan supaya nggak masuk ke dalam tubuh. Nah, itu bagusnya probiotik ya, prebiotik juga. Nah, kalau probiotik tadi kalau itu ya Utsukushi jelas ya. Nah, kalau misalnya untuk yang normalnya di yogurt, tempe, acar, suplemen ya, cuka ya, oke. Terus kemudian kalau yang probiotik ya sayur-sayuran, buah-buahan, sereal ya, itu makanan dari probiotik ya, atau kita sebut prebiotik. Oke, selanjutnya
serat. Nah, jadi kawan-kawan makanan fungsional biasanya contoh yang ada zaman dulu minuman tertentu ya, minuman huruf V ya. Awalnya V itu kan minuman berserat. Nah, supaya membantu melancarkan pencernaan. Nah, fungsi serat ini juga sangat bagus ya untuk pencernaan ya, menjaga pencernaannya sehat dan mengendalikan kadar gula. Nah, dengan serat yang baik, nah kadar gula di dalam usus itu penyerapannya nggak berlebihan. Ya. Kemudian pergerakan usus yang bagus, kemudian dinding-dinding usus juga bisa baik, dan sampah yang harusnya cepat keluar, sampah ya, kalau misalnya dengan tanpa serat, itu proses penyerapannya bisa berlangsung lebih lama, atau buang BAB-nya kita jauh lebih lama, atau bahasanya sembelit. Dengan adanya serat, sampah itu cepat keluar, sehingga penyerapan sampah nggak berlebihan. Contoh kayak lemak-lemak jahat, kalau misalnya kita nggak segera dibersihkan, ususnya nggak segera turun, nah lemak jahat juga akan terserap. Nah, lemak itu nanti bisa menyebabkan penumpukan gula juga. Nah, jadi dengan kita konsumsi serat, sangat bagus untuk pencernaan kita ya. Oke. Nah, ada functional food, ada fortifikasi ya, vitamin dan mineral. Kita ngomong, oh kita konsumsi vitamin dan mineral, ada aturan pakai. Kalau untuk vitamin larut lemak ADEK ya, nggak boleh berlebihan karena ini kalau berlebihan penimbunannya akan berakibat ada efek sampingnya. Ingat, kalau Subarashi Utsukushi gimana dok? Nah, Subarashi Utsukushi ya, apakah ada efek sampingnya? Nah, kita lihat size-nya tadi ya, nano size ya. Kemudian dengan konsumsi 3 kali, satu macam ya, Subarashi 3 kali sehari selama 6 bulan, itu efek perbaikannya kalau untuk orang yang nggak terlalu berat sakitnya, itu baru nyaman dirasakan. Ya, 3 saset Subarashi, 3 saset Utsukushi, ya. Terus kemudian kalau yang sakit dibus boleh, ya lebih banyak boleh. Kenapa? Tidak memberikan efek samping yang berbahaya karena itu tadi ya di awal kita bus memang kebutuhannya sangat banyak untuk mengganti sel-sel yang rusak, memperbaiki usus, memperbaiki darah, memperbaiki sistem imun. Nah, beda dengan functional food ya. Utamanya ada beberapa vitamin ada beberapa functional food yang nggak boleh dikonsumsi berlebihan. Bisa memberi efek yang negatif karena mungkin berat molekulnya besar atau penyimpanannya di lemak. Nah, itu ya kalau ini kalau Subarashi Utsukushi seluruh sel memakai. Ya kawan-kawan, jadi kebutuhannya memang sangat besar apalagi kalau sakit. Ya. Oke. Nah, antioksidan ya kita bahas banyak ya fungsinya seperti Trevano banyak sekali membahas antioksidan ya. Cukup detail ya, sangat perlu ya di mana di Subarashi ya, antioksidannya sangat besar ya. Ada fruit flow. Fruit flow ini dia satu saset Subarashi sama kayak antioksidannya ya, sama kayak minum 1,5 galon jus tomat. Nah, bayangkan betapa besarnya peranan Subarashi untuk membersihkan kualitas dari darah. Nah, ini ya udah ada di functional food emang di Subarashi ya. Subarashi adalah functional food yang paling aman dan terlengkap ya untuk membantu penyembuhan. Jadi saya bisa klaim di sini ya kawan-kawan, Subarashi Utsukushi adalah salah satu terapi medis. Saya sampaikan terapi medis. Kenapa terapi medis itu ada terapi utama, medikamentosa, ada yang suportif. Suportif itu vitamin, suplemen, nutrition, food nutrition. Nah, jadi Subarashi dan Utsukushi adalah terapi medis suportif. Nah ya, terapi medis suportif yang sangat bagus ya, membantu percepatan dan sangat baik dikombinasi dengan pengobatan medis yang ada. Sehingga penyembuhannya jauh lebih cepat dan lebih sempurna dan tidak menyebabkan kerusakan kembali. Kalau dijaga ya, kalau nggak jaga ya memang rusak lagi. Ya, itu saya bisa klaim itu karena saya pelajari bahwasanya sudah masuk ke MIMS juga, kemudian Subarashi Utsukushi juga kita tahu ya, ini produk dari farmasi, bukan produk kaleng-kaleng ya, yang nggak jelas, bukan penelitiannya pun sudah ada, paten fungsi dan lain sebagainya. Jadi
Kesimpulannya saya bisa nyampaikan Subarashi Utsukushi adalah terapi medis suportif ya, penyempurna terapi medis yang ada ya. Jadi jangan takut dengan teknologi yang tinggi, dengan kelengkapan yang sangat bagus untuk mensupport ya, baik dari regenerasi sel, kualitas darah diperbaiki, kualitas usus, dan membentuk sistem imun. Nah, itu luar biasa ya. Nah, itu cukup 4 lini utama dalam proses healing, proses penyembuhan tuh sudah bisa diberikan oleh Subarashi dan Utsukushi. Oke, lemak sehat, omega 3 dan sebagainya ya, ada purifikasi, makanya kadang-kadang kita suruh dokter di susu ada untuk di anak-anak ya, omega 3 dan lain sebagainya. Nah, ini juga kawan-kawan cerita sedikit ya, salah satu luar biasanya Subarashi dan Utsukushi, saya menyadur dari yang saya lupa namanya, Mama, aduh maaf. Nah, dia anaknya itu kena tetralogi Fallot ya, tetralogi of Fallot ya, tetralogi of Fallot, kelainan jantung bawaan ya, 4 kelainan jantung bawaan jadi satu ya, satu kelainan jantung bawaan aja udah berat, ini 4. Nah, jadi beliau sekarang inspirator ya, konsumsi AFC juga inspirator untuk komunitasnya, di mana banyak komunitas yang anak-anak jantungnya lagi bermasalah atau kelainan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah ya, karena di bayi ini dia stem selnya itu ada, cuma ada kelainan tertentu, sel-sel atau organ tertentu yang tidak terbentuk. Dengan disupport, dinutrisi, regenerasinya, stem selnya, ini kawan-kawan bisa terbentuk kawan-kawan. Nah, yang bayi-bayi yang punya kelainan genetik ya, organnya tidak bertumbuh ya, itu alhamdulillah insya Allah tetap ya medis tetap jalan. Nah, ini suportif ya, suportifnya konsumsi Subarashi Utsukushi, dan alhamdulillah kemarin saya jumpa dan beliau senang sekali organnya terbentuk kawan-kawan. Terjadi pembentukan pembuluh darah baru di dalam jantungnya. Itu luar biasa, saya pun mendengarnya aduh bergetar, bulu kuduk saya merinding ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi potensi yang sangat besar untuk penyembuhannya. Tetapi memang di awal dulu, dok, beliau klaim juga, dok, dulu itu saya ya namanya coba-coba dok, nasinya cuma satu. Memang di awal-awal itu efeknya nggak terlalu besar dok, tapi saya setelah diskusi, mendengar dan belajar, diskusi sama saya langsung dok, konsumsinya cukup bayi itu, ini umur bayi kurang dari 5 bulan ya waktu itu ya, konsumsinya 2 pasang, 4 saset, itu langsung ngebus dok. Kemudian saya tawarkan juga ke yang lain, saya edukasi dengan terapi yang pas, kita ngomong dosis ya, dosisnya yang pas, tepat, nggak kurang, itu akan memberikan efek yang lebih cepat ya proses pemulihannya. Nah, itu kawan-kawan. Nah, salah satunya ini kan lemak sehat ya. Nah, omega 3 itu kan salah satunya nanti untuk membentuk sel. Nah, kita di atasnya itu lagi ya. Di atasnya lagi langsung stem selnya ya, jaringan otak, jaringan jantung ya. Nah, ya. Karena ini ya lemak sehat ini saya kaitkan untuk perkembangan jantung dan otak di Subarashi dan Utsukushi itu langsung nutrisi stem selnya kawan-kawan, dan sudah dibuktikan. Silakan kawan-kawan lihat di TikTok ya, tetralogi Fallot ya, ini member AFC juga, dan itu bisa menginspirasi. Saya juga terinspirasi oleh beliau. Oke, nah jadi mungkin itu ya, banyak nih protein dan lain sebagainya. Nah, yang penting itu menjelaskan ya secara garis besar. Nah, hindari gula, hindari garam ya supaya sehat. Nah, ini porsi makanan bijak ya. Kemudian variasi kalau bisa, makanan variasi karena itu tadi nutrisinya juga supaya tidak supaya tercukupi dengan baik, karena ada makanan-makanan tertentu yang memang nutrisi tersebut hanya ada di situ. Jadi kayak misalnya contoh nih, protein hewani berarti nggak ada di protein nabati ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya variasi, seluruh nutrisi yang ada di dalam tubuh, seluruh nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, kita bisa kita capai ya. Oke, nah ini sedikit ya. Nah, dok, tadi kan kenapa kok konsep ini ya, functional food
Nah, functional food itu bukan obat ya. Obat itu bedanya food sama obat. Itu kalau obat itu obat didesain untuk punya sel target organ. Jadi kalau misalnya obat tertentu bekerjanya di hati, nah dia bekerja hanya di hati, di tempat lain tidak bekerja. Nah itu ya kawan-kawan, sehingga dosis yang sedikit dengan sesuai takaran akan berefek. Tapi kalau misalnya obat dengan dosisnya berlebihan, itu bisa berbahaya. Nah ini ya bedanya. Kalau food, nutrisi, functional food ya, sebagian besar ya, ini functional food ya, bukan AFC Subarasi ya. Functional food sebagian besar adalah nutrisi. Nah, dan nutrisi itu dibutuhkan bisa hampir di seluruh sel, ya, seluruh sel, hampir banyak tempatnya. Sehingga kalau berlebihan, konsumsinya berlebihan, itu jarang menimbulkan efek samping, ya. Nah, apalagi Subarasi Utsukushi yang size-nya itu nano size, Dalton ya kawan-kawan. Sehingga mudah diserap, seluruh sel bisa langsung makai. Nah, itu ya, paham ya di situ ya. Sehingga efek sampingnya functional food apa dok? Efek sampingnya sangat minimal. Memang ada beberapa contoh kayak vitamin A, D, E, K tadi ya, kalau misalnya berlebihan dia kan karena di lemak ya, disimpan di lemak kalau berlebihan, nah itu nggak boleh juga ya. Nah, kalau Subarasi Utsukushi itu hampir seluruh tubuh kita itu menggunakan tersebut ya, karena food supplement tersebut ya, Subarasi Utsukushi, karena size-nya sangat kecil ya kawan-kawan. Oke, nah healing krisis ini dikit ya, penyembuhan diri. Nah ini sedikit kenapa? Nah kalau bedanya obat itu efek samping, kalau nutrisional itu healing krisis. Nah healing, proses pemulihan. Nah ini kawan-kawan ya, contoh ya saya kasih tadi kan contoh. Nah contoh yang ekstrim aja. Nah ada pasien kanker usus konsumsi Utsukushi 1 saset. Kanker usus habis konsumsi dia perutnya sakit banget, bau kentut sampai mencret. Nah, ingat ya, kalau nutrisi, kalau dia dikonsumsi dengan orang sehat, itu nggak ada efek sama sekali kawan-kawan. Efeknya baik, tapi tidak dirasakan. Tetapi kalau setelah konsumsi, efeknya ada, berarti di dalam organ tersebut ada masalah yang memang langsung diperbaiki. Kalau bahasanya detox ya, kalau misalnya mudah detox ya. Detox adalah salah satu proses healing krisis. Ya, healing kalau enak itu healing krisis ya, lebih nggak menakutkan. Kalau detox itu konotasinya tuh kurang. Kalau healing krisis proses pemulihan, ya salah satunya detox ya, itu adalah proses yang baik tetapi menimbulkan gejala. Proses yang baik dalam tubuh dibersihkan tapi gejalanya nggak nyaman buat kita. Nah, gimana dok caranya? Ya kita modifikasi, ya Utsukushinya tetap diminum tapi dipisah, setengah pagi, setengah sore. Nah, setelah konsumsi ya rutin buang air besarnya tuh warna hitam, kelam, kotoran berlendir, bau banget. Nah, bayangkan kotor banget ususnya dan itu dibersihkan. Nah, itulah salah satu proses healing krisis ya. Banyak macamnya banyak ya. Ini ya kita ada yang ini ya. Nah, ini ada luka nih. Kok bisa jadi bengkak? Nah, bengkak itu menetralisir mengisolir supaya kuman tidak menyebar ke tempat lain. Nah, reaksi radang ya, ada tumor, rumput, dolor, kalau fungsi lesi. Nah, itu nice to know saja. Nah, peradangan, nah ini ya, proteksi, ya proses peradangan, proteksi terhadap infeksi, isolasi, dan lain sebagainya. Ya, eliminasi materi asing, biar contoh, ini ada contoh, ini proses healing krisis ya, ini kawan-kawan ya, ini banyak kasusnya. Jadi setelah konsumsi Utsukushi, kanker payudara, itu tiba-tiba sakit, membesar, memerah, kemudian pecah. Nah, di situ kawan-kawan bukan proses yang negatif ya. Disitulah sistem imun bekerja dengan baik. Nah, jadi dan ada di Pekanbaru kemarin ya. Nah, setelah konsumsi kemudian memerah, menyakit, kemudian pecah, mengecil, kemudian mudah dilakukan penyembuhan selanjutnya dan akhirnya sembuh total. Dan sekarang sudah jadi leader ya. Kemarin dia di Pekanbaru beliau ngasih testimoni. Jadi, nah ini salah satu proses healing ya, proses penyembuhan atau healing krisis
kasusnya kanker, di mana natural killer cell sistem imun dia kuat, yang dulunya kalah dia, kemudian setelah kita konsumsi nutrisi AFC, Subarashi Utsukushi, dia serang ke kankernya, dia menuju ke pusat permasalahan, kemudian langsung menyebabkan proses peradangan. Nah ini proses peradangan, kawan-kawan baca ini, proses peradangan, kemudian menghancurkan sel-sel yang bermasalah, kemudian ada elemen materi asing juga biar dikeluarkan, sehingga kadang-kadang ada efek healing, proses healingnya adalah pecah, tumornya pecah. Nah, pecah keluar, kemudian mereda, mengecil, mengering, kemudian nanti mudah kalau misalnya dilakukan operasi, mudah dilakukan operasi. Nah, di situ kawan-kawan, salah satu efek yang memang kawan-kawan harus paham, nutrisi adalah healing krisis atau proses pemulihan, bukan efek samping. Efek samping itu punyanya obat. Nah, functional food ada yang memang memiliki efek samping. Salah satunya yang purifikasi. Makanan terus dimasukkan zat tertentu ke dalam makanan tersebut. Nah, itu ya contoh vitamin. Nah, di situ kalau berlebihan, apalagi vitamin yang disimpan ya, penyimpanannya di lemak tubuh, itu kalau berlebihan juga bermasalah. Nah, kalau Subarashi Utsukushi tidak ada ya kawan-kawan. Oke, ini ya salah satu gambarnya, masuk ke tusuk jarum, kemudian bengkak, sistem imun masuk ke situ supaya nggak menyebar. Nah, ini healing krisis ya. Nah, ini healing krisis, teorinya banyak. Kemarin udah saya bahas juga, tapi nggak apa-apa, biar nice to know ya, supaya nyambung ya sama materi kita. Nah, ini ya detox, ya ini ada initial movement, detoxifikasi, kemudian worsening of symptom ya, memperburuk gejala ada ya. Itu salah satu tahapan healing krisis. Kemudian yang terakhir resolution. Ya, jadi udah enakan, terjadi peningkatan kesembuhan ya, resolutionnya nih kemarin di waktu materi saya sebelumnya juga udah saya bahas sedikit aja ya, detox ya di hati dan lain sebagainya. Nah, ini ya ada fase-fase sakit, lemes ya, ngantuk ya, bahkan buang air besarnya mencret, buang air besarnya agak lama, demam ya, nyeri, mual ya, kemudian kemerahan ya, atau nggak nyaman. Nah, itu kalau setelah konsumsi nutrisi ini, itu adalah healing krisis kawan. Karena pada hakikatnya Subarashi Utsukushi bukanlah obat, ya, tidak ada efek samping. Nah, ini ya banyak, ada ngantuk dan lain sebagainya, banyak kawan-kawan. Macamnya banyak, tergantung penyakit kita. Dan masing-masing orang memiliki healing krisis yang berbeda-beda, tidak sama ya. Cukup diedukasi, didampingi, kemudian jangan sampai dihentikan. Ya, konsumsi obatnya boleh dikurangi atau dipisah, dibagi-bagi, atau dikonsumsi dengan dikombinasi dengan terapi medis untuk mengurangi gejalanya. Oke, resolution penyelesaian. Nah, ini usus ya, udah sering saya tekankan, usus adalah organ utama penyebab penyakit ya. Ada banyak, nggak saya ulang lagi, banyak ya. Nah, jadi ini juga diminishing marginal effect ya, di mana ini hukum ekonomi ya. Jadi setelah konsumsi membaik ya, setelah konsumsi dok, setelah saya konsumsi rutin nih dok, kok di tubuh kita tidak terasa lagi enaknya. Nah, bukan tidak terasa lagi enaknya, tapi tubuh kita sudah jauh meningkat kesehatannya, sehingga efeknya nggak kita rasakan. Nah, ini boleh kawan-kawan belajar, nanti di searching aja di Google, ada namanya diminishing marginal effect. Jadi ada pertanyaan ke saya, dok, setelah konsumsi kok apa Subarashi Utsukushi-nya kadaluarsa apa ya, dok? Kok nggak terasa sama sekali, dulu pas pertama kali minum enak banget, setelah konsumsi kok nggak ada efek sama sekali. Nah, di situ bukan nggak ada efek, tapi tubuh kita udah membaik. Itu namanya diminishing marginal ya. Jadi tetap di dalam tubuh kita sudah berefek terus-menerus menjaga, tapi karena tubuh kita udah kesehatannya meningkat, ya tidak ada sakit. Nah, itu tidak ada hal tersebut tidak terjadi perubahan yang nyata, tapi di dalam tubuh kita sudah terjadi perbaikan. Nah, contoh gini, biar enak, kita berkendara dengan kecepatan 40. Di awal kita dari 0 ke 40, weh, enak. Nah, pas di 40 kita stay 40, padahal kecepatan kita 40. Ya kan? Kok nggak dirasakan sama kayak di 0, dok? Di 0 saya pas naik ke 40 tuh, wah enak kenceng kali. Tapi kok di 40 stay, kok nggak terasa apa-apa. Padahal kita jalan tuh.
Nah, kalau ditambah lagi misalnya, oh dosisnya ditambah baru terasa. Nah, atau kita naikkan percepatannya di 60 baru terasa. Nah, 60 nggak terasa lagi. Nah, kayak gitu ya kawan-kawan ilustrasinya. Oke, pengobatan holistik ya. Nah, ini sedikit ya. Pengobatan holistik, ingat ya, somato psikososial. Somato tubuh kita, ya, fisik kita, psikis kita harus yakinkan sosial ya, support system harus bagus. Nah, pengobatan yang sempurna adalah pengobatan holistik, somato psikososial, kawan-kawan harus pantau dengan baik sehingga tingkat keberhasilan juga sangat signifikan. Ya, oke. Nah, ini sel yang sehat kita nggak bahas. Nah, sedikit aja. Nah, jadi konsep praktis ya untuk sehat ini ya, jaga usus, jaga darah, jaga sistem regenerasi, dan semuanya ada di AFC kawan-kawan ya. Nah, subarasi itu menjaga kualitas darah, menjaga regenerasi sel dengan cara menutrisi stem sel ya. Nih poin utama 2. Kawan-kawan baca patennya, tapi saya kasih permudah hal-hal yang memperbaiki kualitas darah itu subarasi jagoknya. Hal-hal yang meregenerasi sel, subarasi jagoknya. Ada yang penyakit lama, penyakit kronis, stroke, jantung yang lama, itu jagoknya adalah subarasi. Karena dia regenerasi, memperbaiki kualitas darah. Nah, terus yang selanjutnya utsukushi, yang gold apalagi ya, yang 2.0. Nah, usus dijaga, ingat usus adalah proses masuknya seluruh penyakit ya, atau cikal bakal penyakit dalam tubuh kita tuh dipengaruhi awalnya oleh usus. Nah, ini dijaga. Nah, kemudian meningkatkan sistem imun dari pertahanan, kemudian natural killer cell. Nah, itu jagonya. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan penyakit usus, bahkan seluruh sumber penyakit itu kan dari usus, berarti tetap harus butuh yang namanya utsukushi supaya usus bagus, supaya kita nggak sakit, itu diberikan oleh utsukushi. Nah, yang selanjutnya meningkatkan sistem imun. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, kanker, tumor, itu jagonya utsukushi. Ya, kawan-kawan biar mudah menghafalnya, tetap kawan-kawan kalau bisa hafal paten fungsi jauh lebih bagus. Ini untuk memudahkan. Ini nggak perlu saya terangkan, banyak ya. Nah, 4 saset 5 sempurna ya. Ingat ya, 4 saset. Kalau bisa nih Mas Angga juga nih, trendsetternya nih 4 saset 5 sempurna. Nah, 4 saset itu minimal kawan-kawan minum 4 saset ya kalau di awal selama beberapa bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, evaluasi boleh. Nah, 5 sempurna, kawan-kawan ingat 5 sempurna itu boleh ditingkatkan sesuai dengan penyakitnya tadi. Kalau misalnya berkaitan darah atau regenerasi, selnya banyak rusak, berarti yang lebih banyak adalah yang subarasi. Kalau ususnya kotor, sistem imun, nah boleh 5 saset ya. 5 sasetnya itu 2 saset untuk subarasi, 3 sasetnya untuk utsukushi karena ususnya bermasalah atau tumornya. Nah, itu ya. Minimal 4 pokoknya. Kalau di awal kalau saya sarankan minimal 4 saset. Lebih ya lebih bagus ya. Kalau kan kita harus tahu ya, kita harus bisa memprediksi kemampuan dan keberlangsungan. Ya. Kalau misalnya di awal kita kurang memberinya, keberlangsungan nggak akan bisa jalan. Karena keyakinan nggak ada. Karena efek sampingnya nggak dirasakan. Jadi minimal 4 saset. Itu ya maksud 4 saset itu ke situ. Nah, kemudian ya berlebihan juga nggak apa-apa. Tapi ingat minimal 4 saset, 5 sempurna nggak saya boost sekali. Cuma di 5 angka, maksud 5 ini kawan-kawan scanning nih, permasalahannya lebih dominan di mana. Nah, kalau lebih dominan di usus, berarti atau kanker, utsukushi lebihin. Nah, tetapi 5 cukup. Ya, lebih bagus. Nah, supaya kawan-kawan bisa mempertahankan konsumsinya itu 6 bulan. Nah, yakin kemudian nggak memberatkan, nggak di tengah jalan nggak berhenti. Nah, ini ya. Nah, syukur-syukur pasiennya mau atau keluarganya mau untuk menjalankan bisnisnya, bisa di-boost lagi. Nah, itu ya kawan-kawan, keseimbangan ini yang kawan-kawan jago, harus jago ya. Oke, nah ini ya ingat, sudah masuk MIMS kita, ya, kemudian sudah masuk GMP dan lain sebagainya, udah cukup paten ya. Nah, ingat ya, subarasi, utsukushi, dan yang satu lagi kawan-kawan, sensei suruh. Nah, ini kombinasi kawan-kawan. Saya pakai nih, alhamdulillah dapat support kan dari gratis dari perusahaan. Nah, bedanya sensei suruh dengan produk yang lain, saya rasa itu nyaman banget, rasanya nyaman ini ya. Sensei suruh itu kombinasi subarasi dan utsukushi tapi dalam bentuk topikal, dalam bentuk oles ya. Nah,
kita kosmetik itu di Indonesia banyak yang mengandung kayak hidroquinon, merkuri, enak sekali 2 hari pakai langsung kinclong. Nah ini enggak, ini itu tubuh itu dibuat self healing, healingnya tuh sempurna, nggak dipaksa tapi bagus. Nah kalau misalnya kita kena sinar matahari, yang biasanya kalau misalnya kosmetik lain memerah, mau apa, ini enggak, kena sinar mata itu dingin banget, enak banget, itu luar biasa nih Sensei Suru ya. Dan ada beberapa kasus kemarin luka-luka operasi, ada diabetes ya di ini kan Sensei Suru, proses pemulihannya jauh lebih cepat kawan-kawan. Nah luar biasa ya, 3 produk ini yang luar biasa nih yang kita punya ya, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat ya. Nah, ini sertifikatnya bebas hormon, bebas nuklir ya kawan-kawan. Kemarin kan takut nih ada nuklir dibuang di Jepang. Nah ini udah bebas kawan-kawan. Jadi yang dikirim ke kita ya, diimpor ke kita, diekspor ke Indonesia atau diimpor dari Indonesia itu sudah bebas nuklir ya. Jadi jangan percaya sama hoax ya, ada yang nuklir. Nah ini sudah dipastikan, dicek dulu bebas nuklir ya. Nah ini ingat nih, lihat kawan-kawan, kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan, tengok biaya, psikologis, kualitas itu produktivitas kalau sudah ada di gambar ini, bayangkan. Dan saya nggak mau kawan-kawan seperti ini, apalagi di usia tua saya, menyusahkan anak, menyusahkan istri, kondisi seperti ini. Nah, saya mau sehat, saya mau berubah, saya mau berbuat kesalahan, sehingga saya mau bergerak dan bergerak untuk maju untuk kebaikan semuanya. Ya, cuma membantu diri saya, membantu keluarga, tapi membantu orang-orang di sana yang memerlukan bantuan kita. Informasi ini sampaikan ya supaya banyak orang yang terbantu. Mungkin itu ya, fabi ai ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Jadi kebahagiaan ini, informasi yang luar biasa ini sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, nikmat ini bisa kita rasakan, nikmat ini bisa kita bagi untuk sesama. Oke, terima kasih. Saya Dr. Islami, saya kembalikan ke Mas Angga. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke. Oke, Dok. Panjang ya Mas Angga ya? Yes. Ngantuk ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Oke. Kayaknya udah kejawab semua juga ya, Dok ya? Oke, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dokter Islami. Materinya boleh nanti gimana? Saya kirim ke Mas Angga atau gimana, Mas? Atau gimana? Bisa di materinya ya boleh dikirim ke saya, boleh. Oh ya, kawan-kawan kadang-kadang perlu kan, butuh, atau di Google Drive atau apa nanti boleh. Kunjungi websitenya atau sosial medianya AFC Life Science ya, itu Mas Angga itu. Oke, siap. Mantap. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih semua ya. Yes. Buat teman-teman juga yang udah hadir di weekend ini meramaikan acara. Terima kasih. Ditunggu acara selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.